Pengertian sistem teknologi informasi. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita ketahui teknologi semakin berkembang di zaman sekarang, dalam bahasa sehari-hari, kata teknologi berdekatan dengan istilah tata cara. Kata teknologi ini juga merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Pemanfaatan teknologi internet sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dunia informasi, di mana sekarang semua orang sudah mengetahui dengan mudah karena kecanggihan teknologi sekarang, di mana meningkatnya penggunaan teknologi komputer mendukung perkembangan penggunaan teknologi internet untuk mendapatkan kualitas informasi yang diinginkan sehingga dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Maka dari itu, kita akan membahas sistem teknologi informasi yang di dalamnya terkait e-commerce. Materi pertama pada sistem teknologi informasi yaitu adalah pengertian e-commerce. E-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. Seluruh komponen yang ada dalam perdagangan diaplikasikan ke dalam e-commerce seperti customer service, layanan produk, cara pembayaran, dan cara promosi. Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya e-commerce. Internet merupakan salah satu jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu perusahaan dengan konsumen. Menurut Sarwono, e-commerce adalah proses membeli dan menjual atau tukar-menukar produk, jasa, dan informasi melalui komputer. Dalam e-commerce, terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam suatu perusahaan dengan menggunakan internet. Menurut Turban, e-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis atau transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau antar individu. Materi kedua, teknologi dan bisnis. Dalam konteks ekonomi, bisnis didefinisikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai keuntungan melalui aktivitas komersial. Sementara itu, bisnis elektronik merupakan suatu bentuk bisnis yang memanfaatkan teknologi internet dan digital untuk menjalankan proses bisnis, baik dalam bentuk e-commerce maupun manajemen internal perusahaan, serta koordinasi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Teknologi sendiri dapat dipahami sebagai suatu sarana yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perbaikan ekonomi. E-commerce atau perdagangan elektronik telah mengubah cara bisnis dilakukan di seluruh dunia. Pada era digital saat ini, teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu fenomena dalam dunia bisnis yang semakin berkembang adalah e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi secara online dengan cepat dan mudah tanpa harus bertatap muka dengan penjual. Hal ini membuat e-commerce semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. E-commerce membantu bisnis meningkatkan penjualan produk mereka dengan cara menyediakan platform online yang dapat diakses oleh konsumen dari berbagai tempat di seluruh dunia. Konsumen dapat membeli produk tanpa harus datang ke toko fisik dan melakukan transaksi secara online. Hal ini membuat konsumen lebih mudah untuk membeli produk dan penjual dapat meningkatkan penjualan mereka dengan menjangkau konsumen yang lebih luas. E-commerce juga membantu bisnis menghemat biaya operasional. Bisnis tidak perlu membayar biaya sewa toko,
biaya utilitas, dan biaya operasional lainnya yang terkait dengan toko fisik. Hal ini dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh bisnis dan dapat membantu meningkatkan profitabilitas. E-commerce juga membantu meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi bisnis. Platform e-commerce umumnya menyediakan informasi yang lengkap tentang produk, harga, dan opsi pengiriman. Konsumen juga dapat memberikan ulasan dan rating produk yang telah mereka beli, sehingga membantu konsumen lain untuk membantu keputusan pembelian yang lebih baik. Selain itu, e-commerce juga menyediakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya, sehingga mengurangi risiko penipuan dan kecurangan dalam transaksi online. Namun, ada beberapa kendala yang harus dihadapi dalam mengembangkan e-commerce, seperti persaingan sangat tinggi karena bisnis online dapat diakses oleh konsumen dari seluruh dunia. Hal ini membuat banyak bisnis yang berlomba-lomba untuk menawarkan produk terbaik dengan harga yang kompetitif. Bisnis online harus memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk memenangkan persaingan dan menarik konsumen. E-commerce memerlukan akses internet yang stabil dan cepat. Namun, di beberapa daerah, akses internet masih terbatas dan tidak stabil. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pengembangan e-commerce, terutama bagi bisnis yang berada di daerah yang kurang terjangkau oleh jaringan internet. E-commerce juga memiliki resiko keamanan dan penipuan yang harus dihadapi. Penipuan dan kecurangan sering terjadi dalam transaksi online, yang dapat merugikan konsumen dan bisnis. Oleh karena itu, bisnis online harus memastikan bahwa mereka menggunakan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya untuk menghindari risiko penipuan. E-commerce juga sangat bergantung pada teknologi. Jika terjadi masalah teknis pada platform e-commerce, seperti server down atau gangguan jaringan, maka bisnis online tidak dapat melakukan transaksi dan mengakses data konsumen. Oleh karena itu, bisnis online harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang dapat diandalkan dan dapat mengatasi masalah teknis dengan cepat. Dalam era digital seperti sekarang ini, penggunaan e-commerce menjadi semakin penting dan relevan dalam dunia bisnis. Bisnis yang ingin bertahan dan berkembang harus dapat memanfaatkan teknologi dan e-commerce untuk mengoptimalkan operasional mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Namun, bisnis juga harus memastikan bahwa mereka memiliki strategi yang tepat dan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce. Baik, materi selanjutnya ada mobile commerce. Mobile commerce adalah bentuk perdagangan elektronik yang dilakukan melalui perangkat portable seperti smartphone. Mobile commerce yang juga disebut mobile business berperan penting dalam bisnis karena memungkinkan berbagai transaksi seperti pembayaran, perbankan, perdagang sekuritas, pemesanan tiket, hingga unduhan konten digital. Aplikasi utamanya meliputi layanan berbasis lokasi, perbankan, perjalanan online, dan marketplace untuk jual beli produk secara daring. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengguna dapat memasarkan produk baik fisik maupun digital secara mudah, tanpa batasan waktu dan tempat. Mobile commerce memberikan banyak keuntungan dalam dunia bisnis yang kompetitif, karena dapat memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan jumlah pelanggan atau mitra bisnis, serta mendorong peningkatan keuntungan dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel. Mobile commerce merupakan perdagangan elektronik yang memanfaatkan perangkat mobile untuk memungkinkan konsumen berbelanja kapan saja dan di mana saja. Kehadirannya telah merevolusi cara bisnis beroperasi dengan menuntut pelayanan yang lebih fleksibel, personal, dan cepat. Mobile commerce juga mendorong perilaku belanja impulsif sekaligus meningkatkan intensitas persaingan bisnis. Agar tetap relevan dan kompetitif, perusahaan harus menyesuaikan strategi dengan fokus pada pengalaman pengguna, investasi teknologi, fleksibilitas menghadapi perubahan,
pemanfaatan analisis data konsumen, serta integrasi antara saluran online dan offline. Dengan langkah tersebut, bisnis dapat memaksimalkan peluang yang ditawarkan mobile commerce sekaligus menjawab tantangan dalam era digital yang dinamis. Mobile commerce memiliki keunggulan utama berupa keterjangkauan dan fleksibilitas karena dapat diakses hampir semua orang kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler. Hal ini memberikan pengalaman berbelanja yang praktis dengan dukungan inovasi metode pembayaran digital yang mempermudah transaksi. Namun, mobile commerce juga memiliki keterbatasan seperti ukuran layar yang kecil, risiko keamanan dan privasi data, ketergantungan pada kualitas jaringan internet, serta tantangan teknis dalam memastikan aplikasi dan situs web dapat berjalan optimal di berbagai jenis perangkat. Dengan demikian, mobile commerce menawarkan peluang besar dalam memajukan perdagangan modern seperti tetap memerlukan solusi dan atas kekurangan yang ada agar dapat memberikan pengalaman berbelanja yang aman, nyaman, dan efektif bagi pengguna. Materi selanjutnya, membangun situs e-commerce. Dalam membangun bisnis e-commerce yang sukses di era digital, salah satu langkah awal yang penting adalah melakukan riset pasar yang komprehensif. Riset pasar membantu pelaku usaha memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, mengidentifikasi segmen pasar potensial, serta menggali tren yang sedang berkembang. Informasi ini menjadi dasar untuk mengembangkan produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sebagai contoh, analisis data mengenai pelaku konsumen dapat membantu pelaku usaha mengetahui waktu-waktu ketika konsumen lebih aktif melakukan pembelian, sehingga strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan pola tersebut. Selain itu, membangun identitas merek atau branding yang kuat juga merupakan kunci keberhasilan dalam e-commerce. Identitas merek yang konsisten dan menarik dapat membantu bisnis menonjol di tengah persaingan yang ketat. Pelaku usaha harus memastikan bahwa elemen visual seperti logo, warna, dan desain situs web mencerminkan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada konsumen. Selain itu, komunikasi yang efektif melalui media sosial juga dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek. Strategi pemasaran digital menjadi elemen penting lainnya dalam bisnis e-commerce. Dalam era digital, pelaku usaha memiliki akses ke berbagai platform pemasaran yang memungkinkan mereka menjangkau audiens secara luas dan terukur. Penggunaan media sosial, iklan berbayar, email marketing, dan optimasi mesin pencari merupakan beberapa contoh strategi pemasaran yang dapat digunakan. Misalnya, dengan memanfaatkan fitur iklan di platform media sosial, serta usaha dapat menargetkan konsumen berdasarkan demografi, minat, dan perilaku online mereka. Pengelolaan logistik dan rantai pasok yang menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Dalam e-commerce, pengiriman barang yang cepat dan andal sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Pelaku usaha perlu bekerja sama dengan penyedia layanan logistik yang terpercaya serta mengimplementasikan sistem manajemen inventaris dan efisien. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa barang selalu tersedia dan dapat dikirim tepat waktu. Pemanfaatan teknologi juga menjadi elemen utama dalam bisnis e-commerce. Teknologi memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi konsumen. Serta contoh penggunaan kecerdasan buatan atau AI dapat membantu dalam personalisasi pengalaman belanja seperti merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian konsumen. Selain itu, integrasi sistem pembayaran digital yang aman dan mudah digunakan juga sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan konsumen. Selain faktor teknis, aspek layanan pelanggan tidak boleh diabaikan. Dalam dunia e-commerce, layanan pelanggan yang responsif dan profesional
dapat menjadi pembeda yang signifikan. Konsumen cenderung lebih loyal kepada bisnis yang memberikan layanan pelanggan yang baik. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa tim layanan pelanggan dapat merespon pertanyaan dan keluhan konsumen dengan cepat dan efektif, baik melalui live chat, email, maupun media sosial. Regulasi dan kebijakan pemerintah juga mempengaruhi perkembangan bisnis e-commerce. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang mendukung, seperti perlindungan data konsumen dan keamanan transaksi, sangat penting untuk menciptakan kepercayaan konsumen terhadap bisnis e-commerce. Program-program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah UKM yang ingin masuk ke dunia e-commerce juga perlu terus ditingkatkan. Namun, tantangan dalam bisnis e-commerce tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga faktor internal. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa mereka memiliki visi misi yang jelas, serta tim yang kompeten untuk menjalankan operasional bisnis. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan di bidang teknologi dan pemasaran digital menjadi langkah penting untuk menjaga daya saing bisnis. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, inovasi menjadi kunci untuk tetap relevan di pasar. Pelaku usaha harus mencari cara baru untuk meningkatkan nilai tambah produk atau layanan mereka. Misalnya, menghadirkan fitur-fitur inovatif di platform e-commerce seperti program loyalitas pelanggan atau pengalaman belanja virtual dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Dengan menerapkan strategi-strategi yang telah disebutkan, pelaku bisnis e-commerce memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan di era digital. Namun, keberhasilan tidak dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan komitmen, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terus terjadi di dunia digital. Oleh karena itu, pelaku usaha harus tetap belajar dan mengembangkan diri agar dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika industri e-commerce. Selanjutnya, masuk kepada pemecahan masalah dan tinjauan keputusan. Suatu keputusan merupakan sebuah pilihan di antara alternatif cara bertindak untuk berhubungan dengan sebuah permasalahan. Sebuah masalah sebaliknya merupakan perbedaan antara keadaan yang terjadi dengan yang diinginkan. Suatu masalah terjadi apabila terdapat perbedaan antara apa yang ada dalam situasi kerja dan apa yang seharusnya ada. Pada dasarnya, pembagian keputusan merupakan bagian penting dari aktivitas manajer. Pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana suatu kegiatan dilakukan sebagai solusi dari suatu masalah tertentu. Manajer bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya organisasi, mencapai tujuan perusahaan, dan mempertahankan kinerja yang efektif dan efisien. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu dengan proses pemecahan masalah manajerial yang merupakan tahapan sistematis dimulai dari mengidentifikasi serta mendefinisikan masalah secara tepat. Dilanjutkan dengan merumuskan dan mengevaluasi alternatif solusi. Kemudian, memilih solusi terbaik yang sesuai dengan pertimbangan etika. Selain itu, solusi yang dipilih perlu diimplementasikan dengan dukungan semua pihak yang terlibat agar dapat berjalan efektif. Proses ini ditutup dengan evaluasi hasil untuk memastikan tujuan tercapai, sekaligus memberikan kesempatan melakukan perbaikan jika solusi belum efektif. Dengan demikian, keberhasilan manajer dalam memecahkan masalah sangat bergantung pada kecepatan analisis, kualitas pengambilan keputusan, serta konsistensi dalam implementasi dan evaluasi. Ada 3 kesalahan yang dapat terjadi pada langkah kritis dan penyelesaian masalah. Kesalahan pertama adalah ketika menentukan masalah terlalu luas atau sempit. Manajer hendaknya mendefinisikan masalah untuk mendapatkan pilihan pemecahan masalah terbaik yang mungkin dilakukan. Kesalahan kedua, memfokuskan gejala-gejala sebagai pengganti penyebab. Kesalahan ketiga, yaitu memilih masalah yang salah untuk ditangani.
Manajer hendaknya menetapkan prioritas dan mendepankan masalah yang terpenting untuk didahulukan. Dalam proses pemecahan masalah, manajer harus mampu membuat dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi sebelum menentukan pilihan terbaik. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat, biaya, ketepatan waktu, tingkat penerimaan, serta kesesuaian dengan prinsip etika. Keputusan yang diambil harus menjawab kebutuhan nyata, dibuat dengan cara yang tepat, serta melibatkan pihak yang relevan. Manajer yang efektif mampu menetapkan prioritas, mendelegasikan bisa diperlukan, dan menahan diri ketika keputusan tidak mendesak. Dengan menggunakan model keputusan klasik, manajer dapat bertindak dengan lebih optimis karena masalah terdefinisikan jelas, alternatif tindak diketahui, serta konsekuensi dari setiap pilihan dapat diprediksi secara rasional. Ada 3 metode pembuatan keputusan yang penting bagi manajer. Yang pertama adalah keputusan individual di mana manajer bertindak sendiri dalam membuat keputusan dan berdasar pada informasi yang dimiliki manajer. Tanpa informasi dari orang lain, keputusan konsultatif dalam hal ini, manajer mencari informasi dan saran mengenai suatu masalah dari orang lain. Manajer kemudian membuat pilihan keputusan akhir yang disukai. Keputusan kelompok yaitu seorang manajer bukan hanya berkonsultasi dengan orang lain, melainkan meminta mereka untuk menolong atau membuat keputusan akhir pemecah masalah. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari sistem teknologi informasi yang dimana dimulai dari pengertian e-commerce, teknologi dan bisnis, mobile commerce, membangun situs commerce, serta merta yakni pemecahan masalah dan tinjauan keputusan pada e-commerce.